Singapura itu kan terkenal yang mahal ya Pak ya, Mahal. tempat tinggal dan Iya. sebagainya. Tapi ada cara-cara murah, misalnya cari tempat tinggal yang sedikit keluar dari tengah kota gitu, sedikit di pinggir kota itu lebih murah. Ataupun mungkin yang nggak perlu terlalu banyak fasilitasnya itu juga lebih murah. Banyak yang bisa disiasati Pak. Atau mungkin sharing room dengan teman. Jadi satu kamar mungkin sharing berdua, itu pasti lebih murah Pak. Jadi banyak cara untuk menghemat itu banyak. Jumpa lagi di podcast Ainu Serpong. Tren melanjutkan studi di luar negeri semakin meningkat seiring melandainya pandemi COVID-19. Melanjutkan studi di luar negeri apakah demi prestise atau kebutuhan? Tapi boleh jadi keduanya. Yang pasti orang tua beserta putra-putrinya yang akan melanjutkan studi di luar negeri harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Bukan hanya sekedar finansial, tetapi juga mental putra-putri yang akan belajar di luar negeri. Tapi pemirsa tidak perlu khawatir, karena sekarang banyak bertumbuhan lembaga konsultan untuk belajar di luar negeri. Salah satunya adalah Icon Education Konsultan. Nah, ini adanya di Gading Serpong. Kita akan berbincang-bincang seperti apa sih yang harus dipersiapkan, lalu bagaimana caranya. Di samping kanan saya sudah hadir Kevin Putra Wangsa. Dia adalah Managing Director dari Icon Education. Selamat datang, Pak. Selamat siang Pak, terima kasih. Apa kabar, Mas? Baik, baik sekali Pak. Ini menarik sekali, Mas, karena seiring melandainya pandemi COVID-19, kelihatannya minat masyarakat untuk melanjutkan studi di luar negeri bergeliat lagi. Nah, tapi kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya. Saya sebelum masuk lebih jauh, saya ingin tahu dulu atau cerita bagaimana lahirnya Icon ini. Silakan, Mas. Ya, jadi sejarahnya awal kami berdiri itu di 2011 Pak. 2011. 2011, jadi 11 tahun yang lalu. Ya. Sebelum 2011 itu saya masih studi di Singapura. Dari 2006 sampai 2009. Okay. Nah, di situ saya juga sebagai international student dari Indonesia, melalui tahapan-tahapan yang dinamakan preparation buat kuliah ke luar negeri. Jadi saya udah melalui masa-masa sulitnya, bagaimana mencari info, bagaimana hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, saya ngelihat ada peluang besar di situ. Ada peluang besar, dan juga kebetulan difasilitasi oleh kampus saya memiliki program yang namanya Friend Get Friend. Friend Get Friend. Ya, kami kalau bisa membantu mungkin siswa lain atau teman atau kerabat masuk di perguruan tinggi, kami bisa mendapat reward, Pak. Oh, gitu. Nah, jadi dari situ kita melihat adanya peluang dan ada kebutuhan, karena saya sendiri kan melalui tahapan itu. Oh, oke. Nah, jadi terbesitlah kita coba membuat sesuatu yang bisa membantu siswa-siswi lain. Iya. Jadi awalnya sederhana banget ya? Sederhana banget, Pak. Tetapi potensi bisnisnya luar biasa. Potensinya besar, Pak, karena memang kita kalau ngelihat Indonesia itu kan populasi 230 jutaan, kalau saya nggak salah, dan terus bertambah. Ya, jadi apalagi zaman globalisasi ya, semua serba internasional, kebutuhan bahasa Inggris makin meningkat. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang ingin menempuh perguruan tinggi di luar negeri, Pak. Betul. Karena kenapa, Pak? Mereka pengen dapat pengalaman, mereka pengen meningkatkan kemampuan berbahasa. Jadi itu antara kebutuhan dengan prestise atau gimana? Dua-duanya. Oh, berarti betul saya. Dua-duanya. Prestise dan kebutuhan. Tapi gini, Mas Kevin, ini kan dalam perjalanan Anda dari 2011 ya, sempat apa ini berhenti total zaman pandemi ya? 2020 2020 ya, boleh dikata itu tidak ada kegiatan ya?
Nah, kami sangat boleh dibilang kami sangat beruntung bahwa industri ini masih bergerak, Pak. Oh, masih bergerak. Iya. Kenapa? Karena kebutuhan pendidikan itu suatu kebutuhan, Pak. Saya boleh bilang itu boleh jadi kebutuhan primer, Pak. Iya, betul. Nah, pendidikan berbeda dengan mungkin yang paling dekat itu adalah industri pariwisata, travel. Travel kita tidak bisa travel online, Pak, pada saat pandemi, Pak. Tapi studi tetap bisa melanjutkan studi dengan online. Iya. Jadi tetap ada peserta ya. Ya, dampak memang sangat terasa, Pak. Sangat terasa. Tetapi kami masih bisa bertahan karena memang masih banyak yang menginginkan untuk tetap melanjutkan studi mereka. Meskipun dia studi di luar negeri, tapi dari dalam kamarnya di Garing Serpong. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Ya, gitu ya. Banyak yang tentunya berharap, karena kan pandemi ini di luar dugaan siapapun, Pak. Betul. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya. Jadi banyak student yang sebetulnya mereka mendaftar dengan harapan suatu hari mungkin setelah sekian bulan bisa berangkat. Iya. Jadi makanya tetap aja ada yang daftar tiap tahun walaupun saat pandemi. Iya, karena kita nggak bisa prediksi kapan berakhirnya. Betul. Tapi sekarang ini kan sudah melandai nih pandemi ini. Untuk non-online sudah Anda berjalan kembali? Jalan kembali, Pak. Jalan kembali. Sudah sebetulnya dari tahun lalu ya, akhir tahun lalu sudah sangat membaik. Tapi tahun ini semakin banyak negara yang membuka diri ya. Dan saya boleh bilang mungkin sudah sekitar 80% kembali, Pak. Gini Mas Kevin, Anda tadi bilang ini lahir 2011. Lalu pertanyaan saya, apa istimewanya iCan dibanding dengan pesaing Anda? Oke. Kalau kami mencoba memberikan pelayanan itu one stop solution, Pak. Jadi di mana kami membantu itu paket lengkap lah istilahnya. Oke. Nah, jadi tidak hanya perencanaan studi ke luar negeri, kursus persiapannya, pelayanan visa untuk murid dan orang tua dan keluarga, Pak. Iya. Jadi biasanya kalau tipikal anak Indonesia itu kalau kuliah luar negeri itu mesti diantar sama keluarganya. Bukan hanya orang tua ya. Sampai kakek nenek kadang-kadang. Om, tante semua ikutan. Nah, kami memberikan pelayanan itu. Ya, kami juga membantu mereka mengurus tempat tinggal. Kita juga mengurus airport pickup. Jadi penjemputan di airport, Pak. Jadi orang tua itu kan paling khawatir keselamatan. Jadi pada saat mereka sampai di sana, kami punya fasilitas airport pickup, Pak, yang kami tawarkan ke murid. Iya, jadi sampai di sana sudah ada yang menjemput dan kami juga sudah briefing mereka sebelum keberangkatan apa aja yang perlu dipersiapkan. Dan juga kami bekali dengan yang namanya SIM card, Pak. Zaman sekarang komunikasi update status harus terjaga ya. Jadi setiap murid yang mau berangkat biasanya kami akan tawarkan ada SIM card. Jadi mereka bisa gunakan, nggak perlu repot-repot cari toko handphone ya saat sampai gitu. Gini Mas Kevin, saya penasaran ingin mendengar proses perekrutan anak-anak ini lanjut studi di luar negeri. Bisa diceritakan detailnya, mulai apa, persyaratannya apa, seperti apa untuk ke sana? Ya, kalau proses perekrutan itu dan syarat biasanya kami lakukan itu proses perekrutan dulu ya, Pak ya. Itu bulan-bulan dari bulan Juli sampai Desember, Pak. Juli sampai Desember. Ya, di mana kami aktif sekali melakukan berbagai macam sosialisasi ke calon murid. Melalui sekolah. Iya, kami mengadakan seminar, presentasi. Kami mengadakan pameran pendidikan. Nah, ini frekuensinya cukup banyak di bulan Juli sampai Desember. Nah, karena mereka kan Juli itu ajaran tahun baru, Pak. Kalau di luar mulainya? Kalau perkuliahannya akan dimulai beragam, Pak. Tergantung negara tujuan dan universitas yang dituju. Ketika mereka sudah mendaftar, artinya kan Anda sudah mulai memberikan penjelasan atau apa, seperti apa? Atau ada pendidikan pra sebelum dikirim ke luar negeri? Ada, jadi gini, kami memberikan arahan, penjelasan, konsultasi seperti kayak syarat masuk ke perguruan tinggi tersebut, dokumen apa yang perlu dilampirkan, ataupun mungkin ada tes masuk yang perlu dijalani. Nah,
Tes yang paling utama yang sering dibutuhkan itu adalah tes bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Yang kita sering kenal yang namanya IELTS ataupun TOEFL. TOEFL, ya. Nah, jadi ada murid yang membutuhkan, ada murid yang tidak. Tentunya balik lagi tergantung kemampuan bahasa Inggris mereka. Nah, kalau kami buat mereka yang membutuhkan, kami menyediakan kursusnya, Pak, di sini. Kami juga adalah tempat tes IELTS di Gading Serpong, Pak. Kalau Anda sebagai penyelenggara konsultan ya untuk sekolah di luar negeri, sejauh mana jaminan Anda masuk anak-anak ini di perguruan tinggi yang diinginin? Ya. Nah, ini yang kami mungkin perlu highlight, Pak. Kami sebagai konsultan pendidikan resmi yang bekerja sama dengan ratusan universitas, kami tidak boleh menjamin siapapun masuk ke dalam perguruan tinggi tertentu. Yang kami bantu adalah memfasilitasi. Memfasilitasi. Ya, betul. Karena konsultan pendidikan yang benar dan baik tidak boleh menjamin apapun itu. Karena kewenangannya terletak pada pihak universitas yang bersangkutan, Pak. Iya. Kami membantu, kami tahu syarat masuknya, tetapi yang berwenang memutuskan adalah pihak universitas. Iya. Jadi bukan berarti kita mendaftar melalui konsultan pendidikan tertentu Anda udah bisa diterima. Iya, peluang kita lebih tinggi. Tidak juga, Pak. Tidak juga. Iya. Peluang kita tergantung pada nilai kita. Iya. Peserta bersangkutan. Nilai peserta yang bersangkutan, betul. Jadi saya sering bilang ke murid kalau rapot atau ijazah kita adalah paspor kita menuju masa depan. Jadi kita ingin berangkat atau berkuliah di universitas top tertentu ya tergantung dari ijazah kita. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi tapi menurut saya lembaga yang bisa memberi kesempatan lebih besar tembus di luar itu jadi trust untuk lembaga itu sendiri. Kami memberi arahan, betul. Jadi kami membantu memberi arahan, kami menyiapkan dokumen yang diperlukan, kami memberikan tips dan trik, boleh dibilang, Pak. Tetapi tidak menggaransi. Betul, karena ya kembali lagi tadi ke pihak universitas. Betul. Pernah nggak mengalami seperti itu? Mengirim, kemudian dia tidak bisa masuk ke universitas yang dituju? Nah, karena berbekal pengalaman yang kami tempuh bertahun-tahun ya, Pak ya. Iya. Biasanya kami ada proses yang namanya screening, Pak. Screening. Kami kan sudah tahu entry requirement atau persyaratan masuknya, lalu kami bandingkan dengan nilai anak tersebut. Kami kurang lebih 95% kami tahu apakah anak ini bisa diterima atau tidak. Sudah ada gambaran ya? Iya, jadi sebelum anak yang bersangkutan atau student yang bersangkutan daftar, kami sudah bisa memberikan gambaran kasar. Ya. Bahwa Anda bisa di sini dengan nilai sekian, Anda cocoknya di sini. Betul. Iya, karena standar bakunya sudah ada. Standar bakunya sudah ada, Pak. Oke. Kalau Mas Kevin sendiri melayarkan lembaga ini kan sudah dari 2011. Bisa cerita sedikit suka dukanya? Kalau suka dukanya itu adalah gini, Pak. Kalau sukanya kita sangat senang dan puas apabila kita bisa melihat anak didik kita atau student yang kami berangkatkan berhasil di sana, Pak. Jadi cukup banyak yang kami berangkatkan, kami sudah memberangkatkan ribuan dan ada yang masih keep in touch dengan kami dan menceritakan gitu. Setelah saya lulus saya bekerja di sini, saya sekarang sudah menjadi ini itu. Nah kami cukup senang bahwa kami menjadi bagian kecil dari perjalanan itu. Tapi kalau kita bilang dukanya juga ada. Apa itu dukanya? Dukanya adalah kami sebagai konsultan pendidikan atau boleh dibilang perantara, Pak. Ada hal yang di luar kapasitas kami. Contohnya misalnya perihal visa, Pak. Visa. Contoh, sekarang ini COVID sudah berangsur membaik. Tingkat minat keberangkatan cenderung naik. Sedangkan supply demand ya, Pak. Jadi demand-nya naik, supply-nya. Jadi banyak negara atau pemerintah yang mungkin mengurangi tenaga kerja yang mengurus visa tersebut, Pak. Jadi proses visa cenderung lama. Proses visa cenderung lama. Karena
banyak. Pada saat COVID kan border ditutup Pak. Yes. Tenaga kerja banyak yang mungkin dialokasikan ke berbagai bidang gitu ya Pak ya. Yang tadinya ngurusin visa nggak ada permintaan, otomatis mereka alokasikan staf visanya ke bagian-bagian lain. Pada saat tiba-tiba permintaan naik, belum ready Pak. Nah, jadi masalah visa yang kadang-kadang jadi duka boleh dibilang untuk industri ini. Ya kenapa? Karena kami sebagai konsultan pendidikan bukan kami yang berwenang untuk mengeluarkan visa, Pak. Iya, betul. Jadi kadang-kadang visa itu durasinya atau prosesnya tidak bisa dikontrol oleh kami sebagai pihak perantara gitu. Mas Kevin, ini menarik sekali mendengar cerita Anda. Ternyata lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Tapi kita tahan sebentar. Di season kedua ini kita berbicara bagaimana tips orang tua dan peserta didik sebelum berangkat ke luar negeri. Mas Kevin, ini kita ingin mendengar seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang ingin mengirim anaknya studi ke luar negeri. Ini menarik karena pasti kan bukan hanya finansial, tetapi jauh lebih penting juga adalah persoalan mental anak. Betul, kalau untuk orang tua ya, banyak hal sebetulnya Pak yang perlu dipersiapkan, terlepas dari finansial. Oh iya, oke. Biasanya mereka selalu menyiapkan yang namanya mentalnya Pak. Mental. Iya, mereka lihat apakah anaknya sudah cukup dewasa untuk dilepas sendiri, cukup mandiri. Lalu mereka juga persiapkan persiapan yang berhubungan dengan akademis, Pak. Jadi berbagai macam kursus yang sudah ditempuh dari jauh-jauh hari, Pak. Jadi banyak yang sudah mempersiapkan kursus mungkin 1-2 tahun sebelum berangkat. Kursusnya mungkin bisa di kursus bahasa Inggris. Ada juga kursus yang lebih ke arah akademik, mungkin seperti SAT atau GMAT atau GRE. Wah, itu. Iya. Oh, banyak juga ya? Banyak juga Pak, ini persiapkan Pak. Tapi yang paling penting adalah ya mentalnya Pak. Kesiapan untuk berangkat dan tinggal terpisah dari orang tua. Yang harus siap putranya atau orang tuanya? Dua-duanya. Anaknya siap, orang tuanya nggak siap. Nggak pernah pisah. Bener Pak. Oke. Jadi banyak pengalaman seperti itu Mas? Banyak Pak, ada yang orang tuanya yang nggak siap ditinggal anaknya, ada yang anaknya yang nggak siap. Ya banyak Pak, macam-macam. Tapi ya kita ngelihat itu sebagai sesuatu yang menarik Pak sebetulnya. Lalu peran Anda untuk memberikan solusi seperti apa kalau terjadi seperti ini? Ya. Biasanya kami akan tanya kembali, kita ceritakan sebagai mungkin pengalaman pribadi ya. Kita cerita suka dukanya kuliah di luar negeri. Nah, kita akan ngelihat apakah respon si anak siap nggak sebenarnya melalui hal-hal seperti itu. Misalnya mulai dari kalau di sana tidak ada yang mencuci pakaian untuk kita harus belajar membersihkan kamar atau rumah sendiri. Iya banyak Pak. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan kita sendiri, masak sendiri. Nah hal-hal seperti itu kita akan ceritakan. Kita cerita lifestyle sebagai murid tuh kalau kita kuliah ke luar negeri itu seperti apa sih? Nah dari situ banyak yang akhirnya lebih terbuka Pak. Lebih terbuka. Oh bagus ya, ternyata kita harus melalui itu nih supaya anak saya jadi lebih mandiri nih. Kalau di sini ketergantungan mungkin di rumah ada asisten rumah tangga atau tinggal teriak gitu. Tapi kalau orang tuanya yang tidak siap gimana? Nah kita juga selalu jelaskan kepada orang tua banyak hal Pak. Jadi ke luar negeri itu juga seperti kita mungkin milih rumah atau memilih kendaraan ya, banyak kriterianya. Banyak hal yang bisa di-adjust juga. Jadi contohnya mungkin kalau orang tua yang pengen banget nyekolahin anaknya ke luar negeri tapi nggak pengen pisah atau pengen sering ketemu, mungkin bisa disolusikan dengan kirimlah anaknya ke negara yang lebih dekat. Contohnya mungkin negara tetangga Singapura atau Malaysia, di mana kalau memang mau orang tuanya setiap weekend juga bisa tuh Pak bolak-balik ketemu anaknya. Mungkin alasan yang bagus juga
kalau anak sekolah di luar negeri ada kesempatan jalan-jalan. Jalan-jalan. Atau ibunya shopping. Shopping, apalagi orang yang punya duit bagus. Kalau secara finansial, kira-kira Anda bisa memberikan gambaran paling tidak, misalnya kalau anak saya mau kirim ke luar negeri, yang terdekat seperti apa kesiapan finansialnya? Kalau dari segi finansial itu tentunya sangat beragam ya Pak ya. Mulai dari yang mahal sampai yang sangat terjangkau pun ada. Ada. Ya, contohnya misalnya kalau yang sangat terjangkau itu kita bisa bicara seputar 50 juta per tahun dengan durasi kuliah misalnya 3 tahun 150 juta itu pun ada Pak. Bisa lebih murah daripada kuliah di beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta. Oke. Ya, tapi yang mahal pun juga ada juga. Ya, tergantung. Jadi itu balik lagi kriterianya Pak. Karena kan ada tiap universitas beda harga ya. Beda ada harga. Universitas yang mungkin lebih tinggi rankingnya, harganya lebih tinggi. Betul. Iya, jadi banyak faktor yang menentukan. Tapi yang pengen kita highlight adalah sebetulnya ini peran kami sebagai konsultan Pak, terutama di ICANN Education. Kita akan mencoba memberikan solusi untuk setiap kebutuhan. Betul. Dan kita akan highlight bahwa beasiswa itu ada, Pak. Betul. Beasiswa itu sebetulnya tersedia cukup besar. Cukup besar. Iya. Jadi ini yang memang kita pengen rubah paradigmanya bahwa kuliah luar negeri itu mahal. Mahal. Sebetulnya tidak juga. Bisa disiasati dengan berbagai hal. Oke. Jadi jangan bayangkan mahalnya dulu ya. Cari tahu, konsultasi dengan tim kami. Nanti dapat gambaran yang lebih jelas. Karena ya bayangan mungkin bagi orang awam sekolah di luar harga sekolah mahal, ternyata kan tergantung peringkatnya juga ya. Betul. Tapi kalau dari sisi biaya hidup juga tergantung negaranya. Tergantung negaranya, tapi juga bisa diatur untuk dari segi hematnya Pak. Contohnya misalnya Singapura itu kan terkenal yang mahal ya Pak ya, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi ada cara-cara murah, misalnya cari tempat tinggal yang sedikit keluar dari tengah kota gitu, sedikit di pinggir kota itu lebih murah. Ataupun mungkin yang nggak perlu terlalu banyak fasilitasnya itu juga lebih murah. Banyak yang bisa disiasati Pak. Atau mungkin sharing room dengan teman, jadi satu kamar mungkin sharing berdua, itu pasti lebih murah Pak. Jadi banyak cara untuk menghemat, itu banyak. Pemirsa, jadi jangan khawatir untuk mengirim anak ke luar negeri. Ternyata Mas Kevin tadi sudah mengeluarkan setitik tips. Ini tiba-tiba membuka kita, oh ternyata jangan pikir mahalnya dulu, tapi kesempatan keluar pasti ada. Mas Kevin, kalau kita lihat anak-anak ini tujuan negaranya kemana saja? Tujuan negara beragam Pak. Beragam ya. Seperti yang mungkin favorit Australia, Amerika, Malaysia, Singapura, Kanada juga mulai populer. Kanada populer. UK, China. Kalau Taiwan juga cukup populer sekarang. Belakangan ini cukup populer. Nah, di antara negara-negara itu universitas yang jadi sasaran apa saja? Kalau anak dari Indonesia ya, biasanya mungkin banyak yang ke arah ranking minded Pak. Jadi mereka cenderung ke universitas-universitas top Pak. Mungkin kalau di Australia misalnya Monash University. Kalau di Singapura misalnya Singapore Management University atau Nanyang. Ya, itu uni-uni yang banyak diincar oleh pelajar Indonesia. Kemudian dari sisi jurusan? Kalau jurusan juga sangat beragam. Ini beda banget. Tapi trennya seperti apa? Ya, ke arah IT Pak. Ke arah IT. Ini juga dipengaruhi oleh munculnya banyak startup perusahaan-perusahaan teknologi besar ya Pak ya, seperti mungkin Gojek, Tokopedia gitu. Banyak anak-anak yang ingin seperti itu Pak. Jadi era digital Pak, era digital. Jadi berubah ya. Dia lebih pada IT. Terus ICANN ini sejauh mana memantau atau keterlibatannya ketika anak-anaknya udah masuk? Artinya kan tentu tidak lepas tangan begitu. Saya udah masuk, udah tanggung jawab saya selesai. Seperti apa pendampingan Anda ketika apakah juga masih berhak
untuk berkonsultasi dengan Aiken? Ya, tentu. Jadi kalau di kami memberikan pelayanan itu tidak terputus pada saat anak berangkat, Pak. Jadi kami tetap membantu menerima komunikasi yang dibutuhkan. Jadi andai kata setiap klien atau orang tua butuh bantuan apapun itu yang bisa kami bantu, seperti mungkin contoh yang paling sering itu orang tuanya mau berangkat lagi, tolong apply visanya lagi. Ya, atau anaknya ada yang ingin ditanya ke kami, boleh Pak. Jadi klien itu boleh sekali menghubungi kami kapanpun, dan kami akan siap membantu. Jadi bukan, wah udah tugas saya udah selesai, Anda sudah lolos gitu ya. Terus kemudian itu rata-rata anak-anak menempuh pendidikan itu berapa lama? Sekarang kan kelihatannya S1 di luar tuh lebih cepat. Lebih cepat, kurang lebih 3 sampai 4 tahun itu yang umum ya Pak ya? Iya. Artinya kalau kita di dalam negeri kan rata-rata masih di atas 4 lah ya. Itu 3, usia sekian sudah S2. Iya. Nah sekarang gimana trennya warga yang khususnya di Gading Serpong untuk menyekolahkan anak di luar negeri? Kalau dari Gading Serpong, kita ngelihat antusiasme ke arah Australia cukup tinggi Pak. Cukup tinggi? Australia Pak. Australia pada khususnya itu cukup tinggi. Ya mungkin kedua UK dan Malaysia Pak. Itu juga cukup Malaysia tinggi. Jadi sasaran juga ya? Sasaran juga Pak, karena dekat dan banyak universitas asing yang membuka cabang di Malaysia Pak. Jadi bukan universitas asli Malaysia. Ya. Asing buka di Malaysia. Betul. Jadi sasaran anak-anak. Jadi sasaran anak Indonesia Pak. Kalau universitas asing buka di sini, ada juga kan? Ada juga Pak, seperti Monash. Itu juga laku sekali Pak. Laku sekali. Iya, jadi sasaran anak Indonesia Pak. Jadi dunia pendidikan di luar ini udah murni bisnis seperti itu ya? Kalau boleh dikata seperti itu? Boleh dikata seperti itu Pak. Iya, jadi membuatlah hidup konsultan pendidikan karena mencari murid dari ya seperti Indonesia ini ya. Iya. Indonesia jadi salah satu negara penting di daerah Asia terutama. Di daerah Asia. Iya. Dari pengalaman Anda mengirim anak-anak studi ke luar negeri sepanjang 1 dekade ini, sebelum pandemi itu rata-rata berapa per tahun? Sekitar 700 Pak. 700 per tahun? Iya. Kami memberangkatkan sekitar 700 orang per tahun. Angkanya tinggi juga ya? Ya kurang lebih kita ngelihat tren itu akan terus bertambah. Ya, artinya kan setahun 700-an dan cukup banyak pemain juga ya? Betul. Cukup banyak pemain. Setelah pandemi ini sejauh mana geliatnya? Sejauh ini kita ngelihat sudah mulai pulih ya, market kita ngelihat sudah mulai 80% kembali. 80% dibanding sebelum pandemi. Betul. Dan kita ngelihat bahkan setelah pandemi ini harusnya tren itu akan lebih tinggi lagi Pak. Akan lebih tinggi lagi. Apa yang membuat Anda optimis? Kita optimis karena selama pandemi ini percepatan teknologi itu masif Pak. Masif ya. Sekarang banyak orang bekerja secara remote ya Pak, artinya secara daring. Itu menunjukkan juga artinya bisa di mana aja nih. Perusahaan bisa di Indonesia tapi pegawainya bisa dari India. Bisa dari Vietnam, dari manapun. Kompetisi sudah tidak hanya di dalam negara Pak, tapi internasional. Nah karena dasar itu banyak orang yang ngelihat saya harus punya CV yang standar internasional juga nih. Saya juga harus punya kemampuan bahasa yang baik. Nah, makanya makin banyak orang yang pengen berlomba-lomba studi ke luar negeri, dapetin network yang baik, dapetin kemampuan bahasa yang baik. Karena bukan tidak mungkin orang di Gading Serpong kerja untuk perusahaan di Amerika, Pak. Tanpa harus berangkat ke Amerika, tapi dibayar dolar, Pak. Sudah banyak terjadi, Pak. Jadi itu yang membuat Anda optimis bahwa bisnis ini kedepannya akan berkembang sangat baik. Artinya memang dibutuhkan standar-standar kelulusan maksudnya ya. Betul. Ketika Anda lulusan ini lihat dia apply di perusahaan, wah ini, dan tidak mesti harus tinggal di negara di mana dia yang membutuhkan ya. Betul, Pak. Betul. Betul. Tapi kembali soal ini Mas Kevin, tadi Anda cerita dari awal
zaman mahasiswa sudah mulai melihat peluang ini. Jadi ketika Anda selesai menempuh studi di Singapura, apa yang Anda lakukan? Saya lulus 2009, saya bekerja sebagai headhunter. Headhunter? Iya, sampai 2011 awal, lalu saya kembali ke Indonesia, Pak. Nah, terus ketika jadi headhunter, apa yang Anda lihat di situ? Kita, headhunter itu basically kan saya membantu perusahaan menemukan kandidat terbaik, Pak. Kandidat terbaik. Dan kebetulan saya membantu di industri pendidikan, Pak. Itu banyak sekali saya berkecimpung dengan klien berbagai universitas. Dan menunjukkan ke saya bahwa ternyata industri ini sangat besar, Pak. Industri pendidikan itu sangat besar. Jadi maka mulailah mencari lubang mana kita bisa masuk di industri pendidikan nih. Betul, Pak. Salah satunya adalah mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri. Luar biasa ini. Karena begini, Mas, ya seperti Anda bilang tadi bahwa yang namanya pendidikan itu sudah kebutuhan. Dan pendidikan itu salah satu jalan mengubah jalan hidup. Banyak cara, tapi salah satu yang paling bisa dilakukan dalam yang terukur adalah lewat pendidikan. Nah, pendidikan itu berkorelasi langsung dengan pendapatan. Betul. Nah, itu yang terjadi persoalan di bangsa ini. Betul, Pak. Dengan 230 juta, 200 berapa penduduk kita, soal pendidikan kan masih jomplang ya, Mas? Sangat jomplang, Pak. Sangat jomplang. Ya, sekali tinggi, sekali rendah. Nah, Mas Kevin, masih ada yang ingin disampaikan seputar belajar ke luar negeri? Ya, kita melihat bahwa pendidikan itu adalah education is a privilege, Pak, sebetulnya. Iya, kita ngelihat setiap orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Betul. Nah, maka dari itu kita terbesit, kami yang awalnya mungkin hanya berfokus kepada pendidikan luar negeri, kami membentuk suatu platform, Pak. Kami membentuk sebuah platform yang namanya Universitas 123, Pak. Universitas 123? Iya, itu tersedia di App Store ataupun Play Store. Atau mungkin kalau mau di Google website-nya juga bisa. Isi platform itu adalah membantu murid menemukan universitas secara online dalam dan luar negeri, Pak. Dan juga ada yang namanya scholarship bank. Jadi sekarang kan hidup serba aplikasi ya, Pak ya. Ada aplikasi untuk traveling, ada aplikasi untuk shopping online. Nah, sekarang sudah ada aplikasi untuk daftar kuliah. Jadi kita ingin layanan kita di pendidikan ini tidak hanya dinikmati orang-orang di kota besar di mana kantor kami berada, Pak. Kami pengen merubah ini, mendigitalisasi ini, supaya layanan kami bisa dinikmati oleh semua orang Indonesia di penjuru negeri ini. Jadi mereka cuma butuh koneksi internet dan handphone, mereka bisa tersambung ke aplikasi kami dan bisa menikmati layanan kami. Ya, sekarang cari beasiswa udah nggak lagi susah, cari universitas juga nggak lagi susah. Iya. Menarik sekali perbincangan ini, Mas Kevin, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki SDM yang sangat mumpuni. Betul. Untuk mendapatkan SDM yang bagus ya tidak ada jalan lain lewat pendidikan. Kita lihat bangsa-bangsa yang besar itu lain dari SDM yang bagus. Betul. Suatu saat saya berada di sebuah universitas di New York. Saya melihat di lantainya tahun kelahiran universitas itu 1820. Tiba-tiba saya tersadar, oh pantas orang Amerika pintar. Neneknya udah sarjana. Betul, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Managing Director Eken Education. Nah, banyak hal yang kita dapatkan, dan yang paling menarik adalah bahwa bersekolah di luar negeri itu hilangkan dulu kesan mahal. Seperti yang dikatakan tadi Mas Kevin, bahwa banyak jalan yang kita bisa lakukan, banyak universitas yang terjangkau, bahkan bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kuncinya tergantung apakah Anda siap atau tidak.
Nah, di situ kuncinya. Saya kira untuk saat ini podcast iNews Serpong cukup sampai di sini dan kita jumpa lagi di podcast lain.